Halo guys, kembali lagi di channel History Mistis. Di cerita kali ini berjudul Bangunan Tua Angker. Dan sebelum menonton jangan lupa subscribe dan like. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu, nama saya Farid. Saya terkenal oleh teman-teman memiliki kemampuan supranatural dan saya sadar punya kemampuan itu semenjak SMP. Saya mengalami banyak peristiwa aneh, misterius, horor dan gaib. Odo banyak cerita sebenarnya, tapi saya akan menceritakan satu kisah tentang rumah angker yang ada di kampung teman saya. Namanya Heru. Waktu itu tahun 2006 dan umur saya sekitar 21 tahun. Saya lagi nongkrong di warung depan rumah Heru, sambil sesekali meneguk kopi hangat. Waktu itu baru selesai hujan. Saya dihampiri oleh loro orang sahabat saya, Heru dan Joyo. Mereka terlihat mengajak seorang teman lagi bernama Anto. Dia seorang mahasiswa yang baru ngekos di belakang rumah Joyo. Sambil memperkenalkan Anto, Joyo dan Heru memberitahukan maksud Anto menemui Soyo. Ternyata mereka lagi ngobrol soal hantu. Menurut mereka, Soyo adalah pakar di bidang itu. Kebetulan malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Anto ingin sekali melihat bagaimana wujud hantu atau jin itu. Soyo langsung menolak. Soyo bilang Soyo nggak mau, Soyo lagi nggak mau. Kalau mau kari yang begituan, coba Sojo kari di kuburan sendiri, ini kan malam Jumat. Tapi Anto terus mendesak. Heru dan Joyo pun ikut-ikutan merayu Soyo. Soyo bilang emang kalian berani. Mereka menjawab berani, tapi tentu harus dengan Soyo. Kemudian Soyo bertanya, memangnya kalian sudah punya tujuan mau kari di mana? Heru kemudian mengusulkan ke rumah tua yang hampir rusak bangunannya yang berada di pinggir kampungnya. Lalu kemudian kami pun berangkat. Setelah sampai di rumah itu, memang Soyo menangkap aura mistis. Tapi rupanya Soyo sudah kebal terhadap hal seperti itu. Sepertinya mereka menyembunyikan diri dari Soyo. Saat kami mau masuk ternyata rumah itu terkunci gerbangnya dan ada tetangga rumah itu yang menyimpan kuncinya. Heru pun minta izin untuk memasuki rumah itu kepada si bibi yang menyimpan kunci gerbang rumah tersebut. Sebelumnya dia malah menasehati kita agar mengurungkan niat, sebab sebulan sebelumnya odo kakek tetangga si bibi lewat ke sono saat maghrib tiba-tiba odo yang mendorongnya sampai sakit selama sebulan. Kebetulan kakek itu keluar dari rumahnya saat itu dan membenarkan cerita itu. Tapi ketiga anak itu tak mengurungkan niatnya sama sekali. Kami pun memasuki rumah itu. Soyo lalu mengajak mereka langsung ke halaman belakang karena merasa mereka akan muncul di sono. Kami melewati sebuah lorong untuk menuju ke halaman belakang. Soyo sampai lebih dulu, kemudian disusul Heru, lalu Joyo dan si Anto. Tapi saat Joyo baru setengah perjalanan, tiba-tiba dia lari keluar dari rumah itu. Melihat Joyo lari, Heru pun balik badan dan lari juga. Tetapi sampai beberapa meter langkahnya terhenti, kemudian dia berkata, "Repodo yang hadang Soyo nih. Tolong." Dengan tenang Soyo langsung pegang Heru. Soyo melihat dia sebenarnya sudah setengah kerasukan. Kalau kalian tiba-tiba melihat penampakan dan merasa pusing, bisa dipastikan kalian sudah setengah kerasukan. Saat itu Soyo langsung menjadikan Heru sebagai mediasi. Soyo bertanya, apa saja yang dia lihat? Dia melihat seorang wanita memakai kebaya putih dengan bawahan kain, mukanya pucat sedang melotot padanya. Kemudian ada raksasa tinggi besar, mukanya seram, kepala bertanduk dan bertaring seakan sedang marah pada kami, dan banyak lagi yang ada di dalam rumah itu. Cuma Soyo tidak gegabah untuk menyerang mereka, karena niatnya kan hanya untuk melihat. Soyo pun mengajak Heru kembali keluar rumah itu. Soyo bilang jangan lari, nanti kamu diserang lagi. Dia pun jalan di sebelah Soyo sambil sesekali melihat ke dalam rumah itu lewat jendela yang roto sudah jebol. Sampai di gerbang, Soyo menyuruh Heru mengunci kembali gerbang itu.
Sambil gemetaran, Heru menguncinya tapi macet. Ternyata wanita berbaju kebaya itu sudah berada di hadapan Heru. Saya pun terpaksa melompati pagar dan menguncinya dari dalam. Saya rada kesal dengan si Anto, dia punya niatan malah nggak ikut. Saya sumpahi nggak bakal tidur tenang malam itu. Malam itu pun berlanjut, kita ngobrol dan Heru masih kelihatan ketakutan, cuma gelagatnya sudah tidak beres. Positif dia sudah kerasukan. Saat itu saya kembali mengajaknya ke warung kopi depan rumahnya. Setibanya di warung, tiba-tiba si Heru berbicara kepada saya, "Rek, dia ngikutin kita tuh." Tuh saya dipanggilnya. Dia di pojok gang itu, dia marah sama kita. Ayo kita minta maaf. Kita harus ke sono lagi ke rumah itu. Kita sudah salah ganggu mereka. Kemudian saya menimpali Heru, kru kita ini manusia, derajatnya lebih tinggi dari mereka. Lagian kan kita gak ngopo, ngapain di sono. Saya ogah minta maaf sama setan. Ayolah Rek, saya mohon. Tuh si tanduk besar itu masih melotot di ujung gang. Dia mau jemput saya katanya. Apa boleh buat, akhirnya saya menuruti permintaan Heru. Tapi untuk menuju ke sono saya berputar lewat jalur yang lain. Rencana saya ingin menyadarkan Heru. Setelah sampai di depan masjid, saya bilang kepada Heru bahwa saya ingin buang air kecil. Heru pun menurut masuk ke masjid. Saya segera ambil air wudhu dan menghampiri Heru. Saya pegang kepalanya dan membaca basmalah. Saya mengeluarkan energi tenaga dalam saya. Sontak Heru kemudian teriak mengerang seperti binatang, sambil giginya beradu dan matanya menjadi menyala merah. Tangannya sesekali mencakar keramik masjid sampai berbunyi. Saya agak kaget karena baru pertama kali melihat yang seperti ini. Biasanya korban kesurupan yang saya tangani cuma teriak kesakitan, tidak mencakar atau matanya bersinar. Saya berbisik kepada jin yang merasuki Heru agar keluar atau saya bikin lebih menderita lagi. Setelah itu Heru teriak lagi, "Rek, sakit. Lepasin, tolong lepasin." Dia menepis cengkeraman tangan saya di kepalanya. Memang si cengkeraman tangan saya keras dan menyakitkan, apalagi untuk orang yang kerasukan pasti beberapa kali lipat sakitnya. Saya pun bertanya, "Kamu sudah sadar, Sob?" Dia menjawab sambil bingung kenapa dia ada di masjid. Lalu saya menjelaskan bahwa dia tadi kerasukan. Saya menanyaan di mana dia terakhir kali mengingat sesuatu. Ternyata setelah keluar dari rumah itu, dia tidak ingat apa-apa lagi. Kami pun kembali ke warung. Joyo dan Anto menyusul kami, mengira kami kembali ke rumah itu dan mereka menyusul ke sono. Sambil menemuiku, si Joyo mengeluh pusing kepada Soyo. Saya lihat dia juga sempat melihat sesuatu. Saya pegang kepalanya dan kemudian mengalirkan sedikit energi dan dia sudah kembali lagi. Saya lalu memberi wejangan kepada si Anto, lain kali kalau tidak siap dengan hal seperti itu, lebih baik jangan dicari.